Mari kita berdoa. Kami sungguh berdoa supaya pujian ini sungguh ya Tuhan menjadi juga kerinduan besar kami. Bahwa Roh Kudus memenuhi hati kami. Roh Kudus menyucikan kami dan menuntun kami supaya hidup bagi Allah. Dan kami bersyukur kalau hari ini Engkau telah mengundang setiap kami ada di rumah Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh berdoa, biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Menuntun waktu pemberitaan firman Tuhan ini, supaya setiap kami bukan hanya memahami firman Tuhan, tapi kami juga menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkati setiap orang yang beribadah melalui kanal YouTube ataupun juga radio Sumber Kasih. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sama-sama diubahkan oleh kebenaran-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sepanjang bulan Juni kita belajar tentang Roh Kudus. Dan puji Tuhan hari ini kita akan belajar juga satu topik yang menarik tentang karunia Roh Kudus. Salah satu karunia yang kontroversial. Karunia Roh Kudus dan juga bagaimana dikaitkan dengan pekabaran Injil. Karena kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam rangka HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3-4. Bapak Ibu boleh membaca Alkitab masing-masing dari handphone suci, Alkitab fisik yang di bawah, kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3-4. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, saat orang percaya kumpul di satu tempat, maka kemudian turun dari surga, bunyi seperti angin kencang, dan tampaklah lidah-lidah api, dan kemudian murid-murid orang-orang percaya itu bisa berbahasa lain, berkata-kata dengan bahasa yang lain. Jadi 3 tanda. Tanda turun angin kencang, suara seperti angin kencang, tanda juga ada bahasa lain dan juga lidah-lidah api, itu memberikan tanda satu era yang baru. Hari Pentakosta. Hari di mana ketika Yesus berjanji akan datang seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah pada saat itu juga janji itu digenapi. Nah ketika bicara tentang Roh Kudus, secara khusus karunia Roh Kudus, Bapak Ibu ini banyak sering disalah mengerti karunia bahasa roh. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memahami bahwa ini adalah tanda keselamatan. Ketika bicara bahasa roh, orang yang bisa berbahasa roh berarti orang yang diselamatkan. Kalau orang yang belum berbahasa roh berarti orang tersebut belum diselamatkan. Padahal tidak seperti itu. Firman Tuhan tidak berbicara bahwa bahasa roh itu adalah tanda keselamatan. Ketika orang diselamatkan, orang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Kristus. Orang menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, itu adalah karya Roh Kudus di dalam hati orang itu. Dan orang tersebut dituntun untuk mengalami kehidupan yang baru, sanctification, terus-menerus dikuduskan, dan hidup hanya bagi Kristus. Ada juga pandangan bahwa ini ukuran kedewasaan rohani. Ketika bicara bahasa roh, orang yang bisa berbahasa roh itu berarti orang yang dewasa rohani. Kalau dia belum bisa berbahasa roh, maka dia perlu upgrade. Dia perlu belajar. Kenapa? Karena dia perlu ditambah kedewasaan rohaninya. Perlu terus dilatih, diajar. Kalau belum berbahasa roh berarti masih bayi rohani. Ini keliru. Yang berikutnya melihat tanda seseorang lebih diperkenan Tuhan. Ketika berdoa dengan bahasa roh, ketika orang itu bahkan mengalami transend, dia orang itu bisa kemudian berbahasa-bahasa yang tidak bisa dipahami, ada dalam hadirat Allah, maka sungguh orang itu diperkenan Tuhan.
Tapi kalau dia dalam penyembahan terus kemudian dia diam aja, berdoa, tidak ada bahasa roh, maka bukan diperkenan Tuhan. Tentu ini keliru. Baru kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu bukti dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa roh itu bukti seorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia tidak berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini bisa terjadi? Persoalan-persoalan ini muncul karena ada latar belakang teologis di balik itu. Saya mengutip Pak Yakub Trihandoko, dia membagi seperti ini. Ya, untuk kita memahami ada perbedaan. Dua kutub ini tidak akan pernah ketemu. Sama seperti Israel dan Iran sekarang perang-perang ya. Jadi tidak akan ketemu. Satu kutub Pentakostal atau karismatik dan satu kutub Protestan dan Reform. Bapak Ibu, apa yang menjadi keunikan atau latar belakang sebenarnya pemikiran? Nah, Pentakostal, karismatik itu melihat ada beda waktu antara pertobatan dan baptisan roh. Apa maksudnya? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5 berbunyi demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Gini Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5 jelas sekali ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang menjanjikan bahwa akan datang waktunya mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid itu siapa? Nah, kalau lihat dalam perjalanan Injil, secara khusus kita baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka akan menemukan bahwa murid-murid ini adalah orang percaya. Mereka kan udah percaya Kristus, mereka udah mengalami yang namanya pertobatan, percaya Yesus. Percaya bukan berarti tidak tanpa ragu ya, bukan. Percaya, mereka memang percaya Yesus. Jadi ketika mereka di Injil udah nampak percaya kepada Kristus, bahkan dalam Matius pasal 16, Simon berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, bukan engkau yang menyatakan, tapi Bapakku di surga. Nah, itu menunjukkan bahwa murid-murid udah percaya kepada Kristus. Jadi, saat orang udah percaya kepada Kristus, maka ada masa jeda untuk kemudian menantikan kedatangan Roh Kudus, yang itu namanya baptisan roh. Jadi melihat secara terpisah seperti itu. Bagi golongan Protestan Reform tidak seperti itu. Baptisan roh dan pertobatan itu terjadi bersamaan. Ayat yang diangkat 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak ada jeda perbedaan itu. Tetapi orang yang mengalami lahir baru, percaya Kristus, maka saat itu juga dia mengalami baptisan roh. Jadi latar belakang ini yang memberi pengaruh. Kedua, perbedaan pandangan. Pentakostal dan karismatik melihat bahasa roh adalah tanda. Sudah dipenuhi Roh Kudus. Ayat yang dibaca tadi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Melihat bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus baru kemudian bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Bisa berbahasa roh. Sedangkan Protestan Reform itu melihat dengan cara yang berbeda. Bahasa roh adalah salah satu karunia roh. Jadi bukan tanda orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi itu adalah salah satu dari sekian karunia-karunia yang ada. 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi karunia bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu ditempatkan sebagai salah satu karunia. Karunia dari Roh Kudus. Jadi bukan tanda, tapi karunia. Yang ketiga, pemahaman Pentakostal karismatik juga memahami bahwa penuh Roh Kudus itu terjadi beberapa kali pada individu yang sama. Hal ini bisa lihat pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Siapa ini? Murid-murid Tuhan. Siapa mereka? Mereka juga yang telah disebutkan di pasal 2. Jadi dilihat pasal 4 muncul juga kata penuhlah dengan Roh Kudus. Dan pasal 2 tadi udah muncul. Jadi dilihat bahwa beberapa kali terjadi pada individu yang sama. Sedangkan Protestan Reform melihat penuh Roh Kudus itu terjadi sekali untuk selamanya. Efesus 13 ayat 14 berkata, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Protestan Reform memandang bahwa ketika orang yang sudah bertobat percaya Kristus, maka di mulutnya mengaku Kristus adalah Tuhan, pada saat itu juga dimeteraikan Roh Kudus dalam hati. Roh Kudus tinggal di dalam hati. Roh Kudus tidak keluar masuk. Tapi Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam hati orang percaya. Dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi perbedaan inilah yang melatar belakangi konsep-konsep yang tadi. Kenapa ini begitu kontroversial? Bahasa roh dilihat seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita konsisten dengan penulis kisah para rasul yaitu Dr. Lukas, maka kita akan melihat juga Dr. Lukas dalam Injil Lukas yang dia tulis. Dipenuhi Roh Kudus bukan hanya muncul di kisah para rasul, tapi dipenuhi Roh Kudus ini juga muncul di Lukas. Siapa mereka? Ada 3 tokoh yang muncul. Pertama yaitu Yohanes Pembaptis, Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes Pembaptis disebutkan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus dan dia kemudian berbahasa roh, itu sebagai tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka jadi pertanyaan buat saya, bagaimana bayi berbahasa roh di dalam rahim? Bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita paham itu? Dan tidak ada dalam catatan Injil Yohanes Pembaptis itu berbahasa roh. Dia dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, bukan hanya anak tapi bapaknya, Sakaria. Sakaria juga disebutkan sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Sakaria adalah orang juga yang dipenuhi Roh Kudus. Lukas mencatat itu. Bapak Ibu Saudara, penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Sakaria juga tidak tercatat bahwa dia berbahasa roh. Dan yang ketiga, Yesus sendiri. Yesus juga dicatat dalam Injil Lukas. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini adalah peristiwa Yesus di padang gurun. Yesus penuh dengan Roh Kudus, tetapi selama kita membaca Injil kita tidak menemukan ada narasi yang berbicara Yesus berbahasa roh. Betul? Nah, karena itu apa sih bahasa roh itu? Nah, bahasa roh atau disebut juga oleh orang bahasa lidah. Kenapa seringkali gonta-ganti pakai kata ini? Karena memang pada dasarnya adalah asli kata bahasa Yunani itu glosa berarti lidah atau bahasa. Lidah atau bahasa, glosa ini bisa berarti bahasa asing maupun juga bahasa spiritual. Nah, 2 perbedaan itu muncul. Kisah para Rasul pasal 2 dan juga 1 Korintus 12 sampai 14. Kalau kita melihat bahasa roh itu nanti muncul di dalam teks ini. Kisah para Rasul 2 dan 1 Korintus 12 sampai pasal 14. Apa bedanya? Nah, pada pasal 2 yang kita baca, bahasa asing yang nyata disebut xenoglosolalia. Dipahami oleh orang yang datang dari berbagai suku dan bangsa. Pada waktu itu murid-murid mereka adalah orang Galilea. Tapi kemudian ketika orang Partia datang, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapodikia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya.
Mereka datang, mereka bisa mengerti perkataan-perkataan yang disebutkan oleh murid-murid. Padahal murid-murid orang Galilea. Jadi bahasa yang bisa dipahami. Yang kedua, perbedaannya adalah di bagian 1 Korintus 12 sampai pasal yang ke-14. Kalau dalam hal ini konteks Paulus berbicara tentang bahasa roh, glossolalia, itu adalah bahasa spiritual, bahasa malaikat. Yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, hanya oleh Allah saja. Dan harus disertai dengan karunia untuk menafsirkan. Bapak Ibu, ketika bicara tentang Kisah Para Rasul pasal 2, saya punya cerita Bapak Ibu. Suatu kali di STT Amanat Agung kami ada chapel. Jadi chapel untuk biasa ibadah rutin, tetapi karena bertepatan dengan Imlek, jadi nuansa Imlek juga. Kami merancang mengemas acaranya itu dalam 2 bahasa. Jadi semua acara dari awal sampai akhir itu dalam bahasa Mandarin. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Percayakah Bapak Ibu kalau saya itu bisa terjemahkan? Jadi saya dan teman saya jadi liturgos. Teman saya dari Medan, dia pakai Hokkien Mandarin, saya pakai bahasa Indonesia. Jadi dia memimpin pujian lebih dulu dalam bahasa Mandarin, saya dalam bahasa Indonesia. Percayakah Bapak Ibu saya bisa? Gak bisa, jangan percaya. Karena semuanya itu ditulis, dicatat. Jadi pada waktu kami akan tampil, kami persiapan lebih dulu. Setiap kalimat disusun dalam bahasa Mandarin, baru kemudian bahasa Indonesia. Mau baca dari mana, berhenti dari mana, itu kami latih. Jadi kami latih baik-baik. Pada hari H, kami mulai pelayanan. Teman saya memimpin pujian. Pujiannya makin lama makin semangat dia memimpin pujian. Jincayo, Yesuyaso, Jincayo, terus menerus sampai semakin semangat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya ada yang terjadi di luar skenario. Karena saking semangatnya dia berbicara begitu semangat, ada kata-kata kalimat yang disebutkan itu tidak ada di teks saya. Bayangkan itu. Dia lupa saya ini tidak bisa bahasa Mandarin. Dia lupa sama sekali itu. Jadi dia semangat sekali memimpin pujian itu. Saat itu saya bingung. Tetapi kemudian ya Roh Kudus menuntun saya. Maksudnya dia adalah mengajak kembali jemaat untuk menyanyikan kembali. Jadi saya menyebut hal itu. Menyanyikan kembali lagu-lagu yang tadi. Apakah benar? Bersyukur benar. Pada waktu itu saya turun, dosen saya, salah satu dosen bilang, wah kalian hebat ya angkatan ini mau berani. Karena baru kali pertama untuk pimpin seperti itu chapel. Kalian hebat ya bisa seperti itu. Aduh, Bapak tidak tahu apa yang terjadi tadi gitu ya. Kami latihan Pak, tapi dia di luar skenario. Jadi dia menyampaikan sesuatu di luar itu. Oh, saya jadi ingat kata dosen saya. Hal yang sama pernah terjadi waktu ada misionaris pergi ke China, tidak tahu bahasa, tetapi kemudian yang dia sampaikan firman Tuhan itu didengar oleh masyarakat lokal itu dalam bahasa mereka. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Sesuatu yang menarik, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika tadi Kisah Para Rasul pasal 2 berbicara tentang murid-murid bisa berbahasa yang lain, tanpa mereka tahu orang lain yang datang, mereka dari Mesopotamia, mereka dari Mesir bisa mengerti kata-kata itu. Apa yang mereka katakan? Ini semua perbuatan-perbuatan besar Allah. Mereka menyampaikan apa yang Allah, pribadi Allah yang besar, apa maunya Allah. Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan Korintus. Korintus itu berbicara tentang bahasa roh yang memang tidak dipahami oleh manusia. Tadi saya katakan. Jadi glossolalia di Korintus itu bicara tentang pasal 12 sampai pasal 14. Itu sesuatu di dalam konteks. Orang-orang Korintus, jemaat itu memikirkan bahasa ini seperti karunia yang lebih unggul daripada karunia-karunia yang lain. Maka kemudian Paulus menjawab apa yang ada pada waktu itu. Keresahan yang muncul. Terjadi perselisihan di antara jemaat dan lain sebagainya. Karena juga mempertandingkan karunia-karunia roh yang ada. Paulus ketika menyebut daftar daripada karunia, berkata-kata dengan hikmat, ada berkata-kata dengan pengetahuan, iman. Paulus tempatkan bahasa roh dan menafsirkan
Bahasa roh itu pada bagian yang terakhir. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Paulus mau bicara tentang keteraturan. Bahasa roh yang dimaksudkan di situ memang orang berbahasa, berbicara langsung kepada Allah di dalam doanya. Kalau karunia-karunia itu kita lihat ya, apa sih tujuannya? Bapak Ibu, Paulus tidak melarang sebenarnya orang Korintus untuk berbahasa roh. Tetapi Paulus mengatur penggunaannya agar tidak menjadi batu sandungan. Semuanya berjalan dengan tertib, teratur dan sopan. Karunia berbahasa roh itu diletakkan di akhir dan sekali lagi. Kalau ada orang yang berbahasa roh, harus ada juga orang yang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Karena bahasa roh, karunia bahasa roh itu diberikan kepada orang yang belum percaya. Jadi seperti ini Paulus katakan, kalau dalam satu perkumpulan jemaat semua orang misalnya berbahasa roh, mereka yang belum percaya datang, maka mereka akan menyebut gila. Karena apa? Tidak mengerti. Maka kemudian Paulus katakan, maka dalam pertemuan jemaat diatur. Di dalam pertemuan jemaat, maka yang bisa berbahasa roh itu 2 atau 3 orang dan bergantian. 2 atau 3 orang. Supaya apa? Teratur. Bukan rombongan bahasa rohnya. Bukan berjemaah. Mari kita bersama-sama berbahasa roh. Saya hitung 1, 2, 3. Sama-sama kita berbahasa roh. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman pada waktu SMA. Waktu SMA saya diajak oleh seorang kakak kelas saya. Saya waktu SMA aktif dalam kegiatan rohani, yang ajak ini adalah kakak senior yang aktif dalam kegiatan rohani di sekolah. Pada waktu itu, saya pergi ke tempat itu, saya duduk, saya perhatikan. Waktu itu persekutuan dibuat di salah satu hotel. Terus kemudian saya lihat orangnya tidak banyak. Mulailah seperti biasa, nyanyi, pujian, praise and worship. Makin lama makin tinggi, makin lama makin dalam. Penyembahan mereka makin lama makin dalam. Nyanyian diulang-ulang terus menerus. Sampai akhirnya satu kali saya lihat kenapa ini orang-orang mulai membungkuk dan mengambil tas mereka. Buka tas mereka, mereka ambil kresek-kresek. Jadi sudah tas kresek gitu ya. Bunyi-bunyi agak berisik gitu ya. Selain muncul kata-kata yang tidak saya pahami, si karaba-raba, si laba-laba gitu ya. Saya lihat mereka ambil tas plastik itu dan mulai apa? Muntah-muntah. Muntah-muntah, mulai muntah-muntah pada saat pengakuan dosa. Waktu itu saya bingung, ini apa? Ini kenapa mereka harus muntah-muntah seperti ini? Saya lihat mereka, saya juga bisa ikut muntah. Tapi saya kan tidak diinstruksikan bawa tas plastik ya. Jadi bagaimana ini? Jadi saya tutup mata aja. Tutup mata dan berdoa, Tuhan ini apa ini dia? Saya mau memuji Tuhan gitu. Bapak Ibu Saudara, apakah seperti itu? Bahasa roh itu bahasa yang dipahami oleh Allah dalam konteks tadi ya di Korintus. Tetapi itu harus diatur, harus ditafsirkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata Paulus, kalau aku bisa berbahasa roh, ya Paulus katakan begitu. Tapi kemudian di dalam itu aku lebih suka dalam perkumpulan jemaat aku tidak berbahasa roh. Tetapi mengeluarkan apa? Kata-kata nubuatan supaya orang yang lain dibangun. Maka yang kedua ini harus ingat, karunia. Ingat, karunia itu berarti pemberian dari Allah. Kita minta, kalau Allah tidak kasih ya tidak. Nama juga pemberian dari Allah. Dan tujuannya selalu ada 2. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan yang kedua adalah untuk membangun tubuh Kristus. Nah, ketika bicara tentang bahasa roh, seperti ada pengecualian. Paulus katakan tujuan daripada bahasa roh itu, bisa lihat di pasal 14 ayat 4. Bahasa roh tujuannya untuk membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketika dia berbicara dengan bahasa tadi yang tidak bisa dimengerti, dalam doanya dia, hanya dia dan Tuhan. Yang lain kagak ngerti. Betul? Maka bagaimana jemaat tubuh Kristus lainnya bisa dibangun? Tidak bisa. Karena itu Paulus atur dengan rapi. Kalau semuanya seperti itu, seragam seperti itu, maka siapa yang akan dibangun? Tidak ada yang dibangun. Iman kita nggak bertumbuh. Kenapa? Nggak ngerti dia ngomong apa. Dan itu tidak paten pakem satu
orang sama. Kenapa? Doa yang dinaikkan kepada Tuhan itu bisa berbeda. Syukur, satu nyanyi syukur, satu mungkin penyembahan, kata-katanya bisa beda, bukan seragam. Maka kritik kepada gereja masa kini adalah kalau seandainya buka kursus bahasa roh. Kalau khusus bahasa Mandarin boleh ya ikut, tapi khusus bahasa roh gitu ya. Jikalau ada kursus bahasa roh, tidak dilatih, itu karunia tadi untuk membangun diri sendiri dan apa? Itu untuk bicara kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang kita miskonsep. Pemahaman kita itu keliru, kita nggak ngerti firman Tuhan dengan benar. Nah, selanjutnya fungsi karunia bahasa roh itu di dalam misi Allah, Kisah Para Rasul pasal 2, kita fokus ke teks yang tadi. Roh Kudus itu membakar hati untuk misi. Murid-murid yang mereka adalah penakut, mereka menjadi berani. Mereka kemudian tadi, kata-kata mereka orang Galilea biasa bicara dengan bahasa pasar Galilea. Tapi kemudian mereka bicara dengan bahasa asing yang dimengerti oleh banyak orang pada waktu itu. Tujuannya apa? Komunikasi lintas budaya. Memungkinkan Injil diberitakan kepada berbagai bangsa. Nah, minggu ini bridging untuk minggu depan selama bulan Juli itu adalah bulan misi ya, bridging gitu ya. Jadi komunikasi, bahasa itu komunikasi. Kalau dulu bahasa karena bahasa orang terpecah belah. Ingat Menara Babel dalam Kejadian pasal 11. Tetapi karena Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, bahasa itu dipakai untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jadi bahasa itu menjadi sarana yang efektif. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa relevansi dengan pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di Minahasa? Para pekabar Injil di Minahasa dahulu mungkin tidak berbahasa roh dalam pengertian supranatural yang tadi ya. Tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memiliki api dalam hati untuk mengajar, menerjemahkan Alkitab dan juga membangun pendidikan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu pergi memberitakan Injil. Mereka jauh dari sana, Riddle and Schwartz jauh datang ke tanah Minahasa. Orang-orang Minahasa animisme, mereka yang percaya di gua sana ada roh yang besar, ada Tuhan di sana. Di sana, di pohon yang besar itu ada Tuhan. Di batu itu ada Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu diubahkan oleh kehadiran para misionaris ini. Itulah pendidikan. Itulah pekabaran Injil. Mereka datang, mereka yang asing dengan bahasa tanah Minahasa, orang-orang Minahasa. Mereka kemudian datang belajar, menyesuaikan diri, asimilasi. Belajar bagaimana budaya di Minahasa dan Injil itu diberitakan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, pendidikan Kristen itu lahir bukan karena kecukupan, tetapi karena api Roh Kudus yang menyalakan panggilan itu. Panggilan yang kudus, yang mulia, yang suci itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan pendidikan Kristen itu betapa penting. Saya bicara tentang pendidikan Kristen karena kita tuh melihat betapa potensial. Di tanah Minahasa kita ini ada berapa banyak sekolah-sekolah Kristen? Banyak sekali. Sekolah Gemim berapa banyak? Banyak. Tapi bagaimana kita melihat pendidikan sebagai sarana yang efektif? Injil masuk. Orang-orang bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Hidup mereka diubahkan. Dan kalau mereka menjadi murid Kristus, maka masyarakat diubahkan. Bangsa diberkati, negara kita diberkati, dunia diberkati. Kenapa? Karena lahir dari seorang pemikir-pemikir yang Kristen, yang serius memikirkan tentang lingkungan hidup, alam semesta, bicara tentang ekonomi, bicara tentang hukum, bicara tentang kesehatan medis. Orang-orang itu dididik di sekolah-sekolah Kristen. Mereka yang harusnya diubahkan. Nah, peran kita apa? Doakan para guru-guru kita. Sekolah Ebenezer milik gereja, sekolah Gemim yang lain milik Gemim, doakan supaya sungguh-sungguh berkualitas. Pendidikan itu dibangun dengan visi yang kuat, dengan panggilan yang jelas, sehingga mengubahkan Manado, mengubahkan tanah Minahasa, mengubahkan Sulawesi Utara, mengubahkan Indonesia. Punya hati untuk itu, menghidupi semangat Pentakosta dengan keluar bersaksi dan membangun generasi yang ada.
Bapak Ibu Saudara, dukunglah setiap para pendidik-pendidik. Saya lihat banyak guru dosen yang hadir. Dukunglah mereka supaya mereka tidak kehilangan hati dan visi, tetapi punya arah yang jelas. Ini saya orang Kristen yang sedang Tuhan tempatkan di profesi yang sangat strategis. Profesi di mana saya bisa memberitakan Injil, kabar baik. Injil kabar baik itu tidak sangat sempit ya Bapak Ibu dalam pikiran kita. Bicara bagaimana nanti orang itu dengan metode tertentu dia bisa percaya Yesus. Bukan, Injil secara integral, holistik. Bagaimana mereka kemudian melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Mereka yang dari kegelapan dipindahkan kepada terang yang ajaib. Orang-orang ini berubah, murid-murid kita berubah. Mereka yang tidak mengerti menjadi mengerti. Bukan hanya bicara baca, tulis, menghitung dan pendidikan yang lain, mata pelajaran yang lain. No, tapi mereka betul-betul melihat, mengintegrasi pelajaran itu, ilmu itu dengan iman mereka. Sehingga kemudian di lapangan, di masyarakat terjadi pembaharuan. Amin. Itulah harapan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, maka pada saat kita bicara tentang pendidikan Kristen, pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa dilepaskan dengan karya Kristus. Roh Kudus itu diutus untuk memuliakan Kristus. Yohanes 16 ayat 14 itu ya berbicara bagaimana ketika Roh Kudus itu diutus, kata Yesus, maka dia yang akan memuliakan aku. Karena dia akan mengajarkan apa yang kukatakan kepadamu. Maka fokus daripada Roh Kudus adalah selalu Kristus ditinggikan. Karunia-karunia Roh Kudus itu fokusnya kepada Kristus yang ditinggikan. Seringkali orang hanya melihat sensasi, bukan esensi. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi, bukan power, bukan kuasa, tapi pribadi yang hidup, yang berotoritas dan membawa menuntun orang kepada Kristus, Kristus yang dimuliakan. Bahasa roh di Pentakosta itu mengarahkan juga orang kepada Kristus. Bapak Ibu kalau perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2, maka yang menarik di situ adalah Petrus setelah peristiwa itu melanjutkan dengan berkhotbah. Dan khotbahnya itu bukan tentang tadi loh. Tahu nggak apa maknanya tadi? Yang angin turun kencang gitu, yang tadi ada lidah-lidah api, yang tadi itu ada bahasa-bahasa lain. Petrus nggak ngomong tentang manifestasi itu, tapi Petrus membawa orang-orang yang hadir pada itu kepada apa? Salib Kristus. Petrus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang telah mati di atas kayu salib karena kasih-Nya yang besar untuk manusia. Dan Kristus yang telah bangkit. Maka Roh Kudus mengarahkan orang kepada Kristus. Pribadi Kristus dan karya Kristus. Kristus adalah karunia terbesar dari Roh Kudus. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 13 berbicara hal itu. Maka orang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Itu berasal dari Roh Kudus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri orang itu. Di dalam pemberitaan Injil kita tahu betapa pentingnya doa. Karena kita hanyalah alat kecil. Roh Kuduslah yang bekerja di hati orang itu. Dia bisa mendengar dengan jelas, menerima pesan itu dengan jelas dan kemudian merespon dengan tepat. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Roh Kudus turun pada Pentakosta bukan hanya untuk memberi kita karunia, tapi untuk mengingatkan kita pada Yesus yang telah disalibkan, bangkit dan kini hidup di dalam kita. Kehadiran Roh Kudus ada di hati orang percaya dan Roh Kudus juga yang mengingatkan kita terus bahwa kita tidak berjalan sendiri di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Kasih Kristus itu besar. Tidak ada karunia yang lebih besar dari salibnya. Tidak ada bahasa yang lebih dalam daripada cintanya di kayu salib. Dan pada waktu kita akan merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan cintanya yang besar itu di atas kayu salib. Tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah, itu untuk kita, untuk saya dan saudara. Cintanya besar, pengorbanannya besar.
Kita diingatkan dalam sakramen perjamuan kudus ini untuk datang kepada Kristus. Itu adalah karya Roh Kudus. R.C. Sproul dia katakan, we are secure not because we hold tightly to Jesus, but because He holds tightly to us. Kita itu aman bukan karena kita yang memegang erat kuat Yesus, tapi karena Yesus yang memegang erat kita. Sampai saat ini kita bisa jadi orang Kristen, percaya Kristus, itu karena Kristus yang pegang kita. Amin. Bukan karena kita yang pegang erat kuat Yesus. Bukan, tapi itu adalah anugerah Kristus buat kita. Kita bisa percaya Yesus, kita bisa berespons terhadap Injil. Itu adalah karya Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk anugerah firman-Mu. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa sanggup untuk berbicara di dalam relung hati kami. Engkau yang mengajarkan kami, Engkau yang menginsafkan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan. Semua adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Dan bahkan saat ini kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu semua karena Tuhan yang bekerja dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus, tolonglah kami supaya hati kami, jiwa kami terus dibakar oleh api Roh Suci. Sehingga kami keluar dari tempat ini, kami tidak berdiam diri. Tapi kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pergi memberitakan Injil, membawa orang-orang datang berjumpa dengan Kristus. Tuhan, tolonglah hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing. Mungkin datang di gereja dengan berbagai pergumulan, pikiran yang kalut, sakit penyakit, atau apapun yang saat ini sedang digumulkan. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus sanggup untuk bekerja, memenuhi hati kami, menghangatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus. Kami berdoa. Amin.